Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hirwanto. Tolibah semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, supaya menambah keberkahan hari ini, Bapak Ustadz minta tolong ya untuk perwakilan membaca doa terlebih dahulu. Ustadz minta tolong buat Tolib Fikih ya, Tolib Fikih. Fikih, Ustadz minta tolong untuk doa dulu. Iya, baik teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, supaya lebih berkahnya pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Vicky. Kita akan mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustadz mohon izin ya, mau menampilkan bagaimana yang akan kita pelajari hari ini ya. Oke, yang di belakang kelihatan nggak intinya? Apa namanya, slide yang Bapak tampilkan atau Ustadz tampilkan? Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan ya? Coba Iya, diperbesar ya. paling belakang, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Bapak. Oke, hari ini kita akan belajar tentang dimensi 3 ya, tentang belajar dimensi 3. Sebelum Bapak atau Ustadz akan menjelaskan dimensi 3, ada beberapa motivasi bagaimana kita membangun bagaimana pembelajaran dimensi 3-nya sendiri ya, untuk tolib semuanya. Di sini ada beberapa motivasi, Ustadz ambil dari motivasinya. Ada bahasa Inggris tentang bagaimana sesuatu tanpa bukti dari Euclid sendiri. Kemudian dari surat Al-Hujurat, wahai orang-orang yang beriman, jangan jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah di antara kamu menggunjing sebagian lain. Ini motivasi kita dari segi keagamaan. Kemudian yang kedua, motivasinya tentang tokoh ya, tokoh profil ya. Nah, inilah yang dimaksud sebagai Euclid ya. Jadi selama ini kita belajar di SMP tentang materi bangun ruang. Nah, inilah orangnya, namanya Euclid ya. Bisa tolib atau tolibah semua baca secara mandiri tentang bagaimana profil dari Euclid sendiri. Ini yang membuat kita sebelum pembelajaran dimensi 3 memotivasi kita untuk belajar dimensi 3 sendiri ya. Nah, kemudian untuk bagian persepsinya atau apa yang kita pelajari ini, kita punya syarat ya. Di sini ada postulat Euclidnya, di sini ada prasyaratnya. Nah, yang dimaksud sebagai prasyarat tolib semuanya ataupun tolibah semuanya adalah materi yang sudah kalian pelajari ya di SMP. Ustadz ulang kembali materinya. Ustadz. Ya, gimana? Ustadz. Videonya. Iya, nggak jalan, Ustadz. Nggak jalan ya? Ini di bagian garis istimewa. Belum, masih di 3D. Masih 3D ya? 3D. Sudah ada? Belum ya? Belum, Ustadz. Ustadz henti dulu ya. Bentar. Di saya sudah, tapi hilang Sudah lagi ya? sekarang. Iya. Di bagian sini sudah pada kelihatan semuanya, tolib sama tolibah semuanya. Sudah, Ustadz. Ya, yang di belakang sudah lihat semuanya ya. Nah, Ustadz ulang sedikit tentang materi yang akan kita pelajari nanti sebagai prasyarat supaya diingat kembali bahwa materi dimensi 3 ini memiliki prasyarat, yaitu ada garis istimewa, ya di situ ada garis tinggi, bagi, berat. Kemudian prasyarat berikutnya adalah tentang materi segitiga ya.
materi segitiga, yaitu tentang teorema Pitagoras, gitu ya. Ada yang masih ingat tentang teorema Pitagoras? Ingat, Itu Pak, ingat. bapaknya udah ingat ya. Ini Ustadz ingatkan kembali tentang materi teorema Pitagoras. Itu sebagai dasar nanti ketika tolib atau tolibah yang akan belajar dimensi 3 sendiri. Nah, kemudian untuk slide selanjutnya tentang rumus-rumus segitiga ya. Ini sudah dipelajari tolib atau tolibah semuanya, materi yang ada di kelas 10 ataupun kelas 11. Kita akan aplikasikan di dalam materi dimensi 3 gitu. Sampai sini ada pertanyaan tolib atau tolibah semuanya terkait bagaimana prasyarat kita dalam mempelajari dimensi 3. Enggak, Bapak, tapi banyak banget ya itu rumusnya, Bapak. Iya, ini banyak. Itu artinya ini sebagai prasyarat. Nanti ketika di pembelajaran akan Bapak ulang kembali, akan Bapak jelaskan kembali. Jadi artinya ini adalah modal dasar ketika tolib atau tolibah semuanya belajar dimensi 3. Begitu. Bapak berarti ini harus dihafalkan ya Pak ya? Oh, tentu tidak. Tolib atau tolibah semuanya ini sebagai aplikatif, artinya ketika ada soal kemudian kita bisa menggunakannya gitu. Kalau secara hafalan nanti kalau lupa bingung ya, begitu. Ini materinya ya. Kemudian kita lihat di sini ya. Sini Bapak akan menjelaskan lagi tentang bagaimana aturannya, aturan belajar. Artinya di sini tolib atau tolibah semuanya harus mematuhi kesepakatan yang Bapak berikan, walaupun pada pertemuan pertama sudah kita berikan, sudah Bapak berikan tentang aturannya. Bisa dilihat kembali bahwa selama pembelajaran Bapak ini harus in time, artinya jangan sampai terlambat ya. Kemudian untuk berikutnya harus rapi, kemudian harus fokus, dan yang pasti adalah selama pembelajaran Bapak tidak boleh makan ya. Kalau makan nanti saat istirahat. Kemudian berikutnya ya jangan saling mencontek ya saat ada ujian. Kemudian ya harus dipersiapkan ya. Artinya ketika Bapak masuk tolib atau tolibah semuanya sudah siap. Sudah siap artinya ada buku pelajarannya, kemudian ada alat tulisnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah ya kalau ada tugas dikerjakan, kemudian dikumpulkan dengan tepat waktu gitu ya. Kemudian untuk ujiannya itu ada ulangan harian, kemudian ada kuis, kemudian ada tugas. Nah, ini adalah kriteria penilaian ya dari Bapak. Kehadiran itu 100% artinya. Kemudian ada juga 30% untuk tugas, 30% untuk kuis, kemudian 30% bagian ujian akhir gitu ya. Itu tentang bagaimana aturan dan penilaiannya. Nah, kemudian tolib atau tolibah semuanya, hari ini untuk pertemuan pertama kita akan membahas tentang ini ya, tentang menjelaskan konsep jarak antar titik ya, kemudian menentukan, kemudian menggambar jarak antar titik, kemudian menggunakan konsepnya begitu ya. Ini tentang pertemuan pertamanya ya. Kemudian sampai sini ada pertanyaan semuanya untuk tolib atau tolibah semuanya terkait materi yang akan kita bahas nanti. Ada pertanyaan atau cukup jelas tolib atau tolibah semuanya terkait pembelajaran? Udah jelas Bapak. Jelas, Ustadz. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan ilustrasi. Bapak stop share dulu atau Ustadz stop share dulu. Di sini ada ilustrasi ya, sebentar ya. Oke. Nah, ini ilustrasinya ya, supaya memudahkan tolib atau tolibah semuanya ketika belajar di dalam dimensi 3. Karena dimensi 3 itu kan ruang ya bentuknya. Sehingga akan Bapak berikan contoh dalam penerapan penggunaan GeoGebra ya. Ini contoh sederhananya ya. Nah, yang dimaksud sebagai jarak gitu ya, jarak titik, bisa kelihatan semuanya yang Bapak tampilkan?
Bisa Bapak, sudah Ah, kelihatan. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, di sini ada satu Nah. kasus ya, kasus kontekstual bagaimana menentukan jarak titik P ke H ya, jarak titik P ke H itu bagaimana gitu ya. Artinya ketika ketika kita ingin mencari jarak titik P ke titik H, maka kita gambar dulu ya. Ini diketahui kubus ya. Maka gambar dulu kubus ya. Kubusnya seperti ini ya. Ada titik-titiknya, titik A, B, C, D, kemudian E, F, G, H. Kemudian setelah itu baru tentukan ya. Ternyata titik P ini berada di tengah garis BC. Maka tentukanlah jarak. Nah, sebelum kita menentukan jarak, kita lukis dulu ya gambarnya. Gambarnya titik P ke sini, kemudian ke H. Nah, ini adalah garis yang pink, ini adalah jarak titik P ke H. Sehingga kalau kita lihat ya, tolib atau tolibah semuanya, ini terbentuknya garis ya, garis lurus ya. Jadi yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik adalah jarak atau panjang luas garis HP-nya gitu ya. Jadi ini adalah gambar sederhana ketika kita ingin menentukan jarak titik P ke titik H begitu. Baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum Bapak melanjutkan materi atau kita akan mendiskusikannya terkait materi ini. Ada pertanyaan? Pak, berarti yang dicari itu jarak dari P ke H itu beneran dari P ke H-nya ya Pak ya? Iya, benar. Oh, berarti bukan itu ya Pak? Apa sih? Benar? Apa ya? Lupa Pak deh pertanyaannya Pak lah. Nggak tahu deh, nanti lagi Pak. Tidur Pak. Jadi di sini gimana? Ada Mungkin mungkin ini gimana? kali Pak. Cari tegak lurusnya dulu apa gimana gitu Pak? Nggak perlu. Yang ini kita belajar masih materi awal. Siapa yang tadi tanya? Asri ya? Sri Jadi Bapak. Asri ya? Iya Pak, saya juga tadi nanyanya sama kayak Asri Pak. Betul, betul, betul. Terima Iya, kasih Asri. jadi di sini di awal kita kan belajar di pertemuan awal belajar jarak titik ke titik. Jadi pada dasarnya ketika kita ingin mencari jarak titik ke titik itu tidak harus tegak lurus. Maksudnya tidak harus mencari garis yang tegak lurus. Kalau Bapak gambarkan, nah ini tegak lurusnya ke sini ya gitu. Ini hanya sebagai garis bantu. Nah, garis bantu itu adalah garis yang memudahkan kita ketika kita ingin menentukan jarak titik P ke H. Ini adalah garis bantu. Artinya garis ini adalah tidak tegak lurus. Sehingga ada namanya garis bantu H ke C. Gunanya apa? Ini untuk mempermudah kita untuk menentukan jarak titik H ke P begitu. Sampai sini sudah jelas atau masih bingung ya? Itu pengertian jarak gimana gitu kan? Ada pertanyaan? Iya Pak, jarak itu apa sih Pak? Nah, yang dimaksud sebagai jarak kalau dalam dimensi 3 itu adalah jarak terpendek ya. Jarak terpendek itu adalah jarak yang paling pendek. Nah, dalam konteks yang di sini kita bahas tentang jarak titik ke titik itu adalah jarak antara dua titik ya, dua titik sini gitu. Nanti kalau kita membahas yang lebih dalam lagi, konsep jarak itu adalah jarak terpendek. Kalau untuk jarak di dalam dua titik ini sendiri adalah jarak kedua titik ini. Dia membentuk garis gitu ya. Begitu. Itu konsep jarak ya. Sama ketika kita belajar tentang materi harga mutlak ya. Harga mutlak itu juga jarak ya. Jadi ketika kita melangkah 1, 2, 3 itu dihitung jaraknya berapa? 1, 2, 3 jaraknya 3 gitu ya. Kemudian kalau kita mundur gitu ya, mundur 1, 2, 3 itu jaraknya berapa? Jaraknya 3 gitu ya. Sehingga yang dimaksud sebagai jarak dia selalu apa? Selalu positif ya. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan,
Bapak ingin membentuk kelompok, artinya kita akan membentuk kelompok diskusi terkait tentang materi di awal, tentang materi jarak. Jadi untuk tolib ataupun tolibah semuanya bisa berdiskusi lebih lanjut tentang materi jarak kalau tidak ada pertanyaan. Jadi Ustadz akan atau Bapak akan membagi kelompok ya. Di sini udah Bapak bagikan kelompok. Bentar, di stop share dulu. Sebentar ya. Oke, ada kelompoknya. Kemudian setelah Bapak bagi kelompok, nanti tolib atau tolibah semuanya itu mengerjakan namanya LKPD ya. Sebentar ya. Oke, di sini adalah kelompoknya. Sudah kelihatan semuanya atau belum? Sudah, Di sini Pak. ada kelompok satu ya. Kelompok satu itu ada namanya Asri, Patwal, Rodotul. Kemudian kelompok duanya ada Vicky, kemudian ada Neni, kemudian ada Sri, kemudian yang ketiga adalah Nelly, Hajanurul, dan Atika. Begitu ya. Nah, untuk LKPD-nya sudah Bapak share ya. Share atau udah dibagikan dalam bentuk kertas. Silakan dikerjakan secara berkelompok ini ya. Bentuk LKPD-nya seperti ini gitu ya. Jadi untuk pertemuan pertama kita fokus dulu ya tentang bagaimana konsep jarak antar titik ya. Jadi artinya kita bahas dulu tentang bagaimana mencari jarak antar titik gitu ya. Kemudian Bapak minta bantuan untuk Asri, minta tolong ambilkan tablet ya, tablet yang disediakan sekolah. Itu untuk mencari apa? Untuk mencari ini ya, untuk mencari tambahan ya, pengertian titik, garis, bidang gitu ya, selain menggunakan buku paket, supaya kita lebih banyak informasinya. Tapi dari Bapak sendiri berpesan bahwa jangan disalahgunakan tabletnya. Jangan membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan pembelajaran. Silakan Bapak kasih waktu 25 menit cukup untuk kelompoknya. 20 menit untuk diskusi. Cukup, Pak, cukup. Cukup ya. Nanti Bapak akan melihat ya bagaimana keaktifan dari tolib atau tolibah dalam kelompoknya. Dan nanti ada penilaian dari Bapak sendiri. Kalau ada kelompok yang terbaik akan Bapak kasih reward ya, kasih hadiah. Hadiahnya juga rahasia gitu ya. Jadi tetap semangat ya untuk tolib atau tolibah semuanya gitu ya. Jangan sampai tidak mengerjakan. Jadi semuanya akan Bapak nilai ya ketika dalam kelompoknya sendiri. Silakan dikerjakan. Kalau nanti di dalam kelompok ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan ke Bapak sendiri ya. Silakan. Pahir. Iya, gimana? Ini LKPD-nya kok cuma kertas kosong sih, Pahir? Ini di sini ada. Nah, ini. Teman-teman, kelompok lain sama nggak? Apa cuma kelompok kita sendiri? Sama Bu, kosong. Isi ya? Dong. Ya, Kertas Pak. kosong ya? Mungkin salah Iya, Pak. membagikan, Pak. Iya, Bapak kayaknya cuma ngasih kertas Yang di kelas empat Bapak aja. Masih kertas kosong ya? Iya, Pak. Coba Kayaknya ya, nanti Bapak Itu mungkin lihat yang di lagi. kelas Bapak. Ini ya. Sudah. Ini Bapak print out lagi lah kalau masih kertas kosong ya. Ini bentuk LKPD-nya sini. Sudah dapat semuanya? Sudah Bapak print out lagi? belum, Pak. Belum dapat ya? Pak, Belum. di layarnya. Oh, di layarnya. Oke. Gimana? Sudah kelihatan? Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Udah ya. Ini LKPD-nya ya. Jadi kelompoknya itu kalau di sini ada satu kelompok 3 orang ya. Nanti Ustadz bagi atau Bapak bagi lagi
Setiap kelompoknya itu mempresentasikan bagiannya mana gitu ya. Silakan dikerjakan dulu. Siapa? Nah, untuk bagian pertama di sini dasar-dasarnya tentang pengertian titik, garis. Nah, dari tolib atau tolibah semuanya bisa dicek di tabletnya, dibuka di internetnya ya. Udah wifi-nya nyala nggak itu di kelas ya? Nyala nggak internetannya? Nyala Bapak. Nyala ya, alhamdulillah ya kalau nyala ya. Silakan didiskusikan. Untuk Atika ada pertanyaan? Tidak Pak, ini sudah jawab yang titik, garis, bidang Pak, sudah. Ya ini waktunya 3 menit lagi ya. Mohon dikerjakan dengan rapi, kemudian dengan runtut. Jadi mungkin dari 3 kelompok itu ada tulisan yang bagus ya. Jadi semakin bagus hasil LKPD-nya, Bapak tidak hanya menilai bagaimana hasilnya ya, bagaimana rapinya gitu ya. Jadi penilaiannya lumayan banyak gitu. Artinya kalau dari tolib-tolibah semuanya mengerjakan dengan sungguh-sungguh, ya mudah-mudahan bisa membantu lebih mengerti materi yang ada gitu ya. Oke, 1 menit lagi. Sudah? Pak, cuman di halaman 1 aja Pak ngerjainnya Pak. Ini ada halaman berikutnya ya, ada 3 halaman sebenarnya. Oh, saya baru dikasih yang halaman 1 saja Pak. Nah, ini halaman 2-nya ini. Kemudian halaman terakhirnya ini ya, halaman terakhirnya ya. Soal terakhirnya ya. Sudah habis waktunya. Jadi dari Bapak sendiri akan memilih kelompok yang tampil ya, yang tampil presentasi untuk kelompok 2 ya. Kelompok 2 siapa? Kelompok 2. Sudah. Kelompok 2 siapa? Siapa? Kelompok 2 ada Vicky, Neni, sama Sri ya. Vicky, Neni, Sri ya. Jadi untuk kelompok 2 ini menjelaskan untuk soal nomor ini ya, ada titik, Baik pengertian Bapak, titik, kelompok 2 mau garis, Piki ya. ya, tentang pengertian titik, garis, dan bidang gitu ya. Kemudian di kelompok 2-nya menggambar ya, menggambar tentang kubus ya, kubus, kemudian gambarkan jarak titik F ke P gitu. Silakan untuk kelompok 2. Ya, Piki, mohon maaf saya terlempar. Piki gimana ini? Mau Piki apa mau saya? Atau kita? Saya moderatornya aja, Bu. Oh, boleh. Piki mau ngejelasin nggak, Piki? Ya, boleh. Barusan kan Neni ke WC. Iya, udah udah, ada. Boleh, sok. Boleh mau sekarang, Piki? Ya, boleh. Langsung Ya, saya jelaskan baik. ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bagian eksplorasi bangun ruang. Presenternya adalah Piki. Mangga silahkan, Piki.
Iya, baik. Untuk yang pertama, ini pengertian tentang titik. Ini seperti yang kami di kelompok 2 sudah diskusikan. Titik itu merupakan bagian terkecil dari objek geometri. Nah, contohnya kalau kita ambil bangun ruang yang sudah ditampilkan tadi, ABCD, EFGH, titik-titiknya itu adalah A, B, C, dan seterusnya. Kemudian garis itu adalah himpunan dari titik-titik yang hanya memiliki ukuran panjang dan juga hanya berdimensi 1. Contoh, dalam kubus itu ada garis AD, garis BC, dan seterusnya. Sedangkan untuk bidang adalah himpunan titik-titik yang memiliki ukuran panjang dan juga luas. Kalau dalam kubus itu misalkan bidang ABCD atau bidang EFGH. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih buat Vicky untuk presentasi yang diberikan. Kita upload untuk tampilan yang diberikan oleh Vicky ya. Udah Pak, kelompok 2? Baik, untuk kelompok 2, kelompok 1 dan 3 ada tambahan atau itu ya usulan atau masukan ya terkait untuk kelompok 2 gitu. Tidak, Pak. Jawabannya sama. Jawabannya sama ya. Kemudian untuk kelompok berikutnya akan mempresentasikan untuk bagian kedua ya, bagian kedua di situ tentang menggambar ya, ini nomor 1, kemudian nomor 2 tentang jarak titik, kemudian nomor 3 ini jarak titik juga ya, jarak titik tapi dengan beda bangun ruangnya gitu ya. Silakan untuk kelompok tadi kelompok 2 ya. Sekarang kelompok 1. Kelompok 1 ada siapa ya? Kelompok 1. Kelompok 1 ada Asri, Fatwal, dan Rodotul ya. Atau Bapak bantu ya untuk hasil kerjaannya ya. Boleh Asri? Boleh, Pak. Boleh. Ya, untuk Teman Bapak saya bantu dua-duanya sakit, Pak. Temen dua-duanya sakit ya. Oke, Iya. bentar ya. Bentar. Bapak stop share dulu ya. Untuk tampilan dari Asri nanti Bapak kasih ya. Bentar ya Asri. Oke. Nah, sudah ya, teman-teman semuanya sudah pada lihat semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini silakan Asri, ini untuk hasilnya dijelaskan ke teman-temannya ya untuk bagian keduanya, silakan. Oke, yang nomor 1 dulu ya, Pak. Ya. Jadi ini ada kubus panjang rusuknya 4 dan titik P berada di perpotongan diagonal AC dan BD. AC dan BD berarti ada di tengah-tengah bidang yang bawah ya Pak, yang ABCD. Iya, silakan. Ya, tengah-tengah. Saya gambarnya gimana Pak? Pakai spidol. Ini sudah digambar ini, tinggal dijelaskan saja Asri. Oh iya bener. Oh, iya Pak. Ini sudah digambar gitu. Sudah Sama Asri kan digambar. tadi udah gambar, tinggal kelihatan Oh iya kelompoknya bener gitu kan. Pak. Titik P terus ditarik garis ke F. Iya, jadi seperti ini Pak. Oke ya, terima kasih buat Asri. Untuk anggota kelompoknya nomor 2, selain Asri, silakan dijelaskan bagaimana menentukan jarak titiknya. Raudo udah sembuh belum? Ya, itu Patwal sama itunya kan lagi sakit. Lagi sakit, ya udah silakan Asri lagi ya berarti ya. Asri lagi Pak, oke. Ya, silakan. Ada balok ABCD EFGH dengan panjang rusuk AB sama dengan 5, BC sama dengan 2, dan BF sama dengan 7. Gambar jarak titik A ke G. A ke G ini menembus ruang ya, dari A ke G. Gambarnya seperti ini, Pak.
Iya ya. Berarti hasilnya berapa itu tadi? Hasilnya akar 78. Akar 78 ya. Kemudian yang terakhir Asri, ini tentang gambar limas ya, bagaimana menentukannya. Limas segi 4 TABCD dengan panjang rusuk alasnya 6, panjang rusuk tegaknya 13, titik O, titik perpotongan dari diagonal AC dan BD. Berarti ada di tengah-tengah bidang ABCD, lalu Ya. gambar jarak titik T ke titik O. Jadi garisnya lurus ke atas ya Pak, horizontal dari Iya, O benar ke T. Asri. Sudah Pak? Sudah ya. Sudah. Oke, baik. Terima kasih untuk Asri, presentasinya luar biasa. Kita berikan aplaus untuk kelompok yang presentasi. Kemudian untuk bagian terakhir, kelompok tadi kelompok 1 ya, Asri ya. Kelompok 3 ya, silakan. Untuk kelompok 3, untuk soal yang ini, silakan. Siapa kelompok 3 Saya jadi yang ingin moderatornya, presentasi? Pak. Ya, jadi Iya, Nurul moderatornya, ya. Nanti silakan. Nurul yang itu ya, yang jelasin ya, Nurul. Nurul, Iya, Bu. Iya, Tika. boleh? Boleh. Baik, teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari jawabannya kita kelompok berapa tuh, bener? Kelompok 3. Oh iya, lupa kelompok 3. Saya, Nurul, sama Neni ya. Nelly. Nelly mana? Oh, ada, ya. Ya, silakan untuk Nelly dan Nurul untuk bisa menjelaskan hasil paparannya ya. Ya, Siap. gambar. Oh, saya dulu apa Nurul dulu? Boleh, Nelly aja duluan. Ya udah. Gambar di atas adalah bangun ruang kubus ABCDFGH. Panjang rusuknya 2 desimeter. Diskusikanlah pada tiap kelompok. Oke. Berikan contoh titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Kalau titik, garis, contohnya garis AB, Pak. Yang ini, Pak. Iya, ya ini Ya. ya, garis AB ya. Ya. Terus kalau garis, kalau bidang itu BCFG, FG yang ini. BCFG ya. Titik tadi belum, ini titik G, titik H, titik E, gitu Pak. Iya. Terus nomor 2, berikan contoh panjang diagonal bidang dan panjang diagonal ruang pada bangun ruang. Diagonal bidang itu A sampai F, Pak, contohnya. A sampai F, iya. Ya, kalau diagonal ruang A sampai G. Oke. Terus Berikutnya, yang tentukan lain, teman yang jarak. lain? Selain iya. ini ada? Ya, yang lain, Pak. Yang nomor 3, Pak. Menentukan jarak titik A ke titik B. Panjang rusuk kubus itu berarti jarak titik A ke titik B itu berarti karena panjang rusuknya 2 desimeter, maka jarak titik A ke titik B itu 2 desimeter. Kemudian yang B, jarak titik A ke titik C itu berarti menggunakan Pitagoras, Pak. Pitagoras ya, iya. Pitagorasnya berarti dua akar 2, Pak. 2 akar 2, iya, lanjut. Ya, kemudian jarak titik A ke titik G. Nelly, tolong dihapus G-nya. Oh, G. Berarti itu 2 akar 3, Pak. Iya, lanjut. Kemudian jarak titik A ke titik tengah garis AC itu berarti apa? Coba Nelly dibantu temennya. 2 akar 2 apa, betul nggak, Pak? Ke titik tengah garis AC berarti berapa tuh? Akar 2. Akar 2. Akar 2, iya. Bener nggak yang lain? Benar.
Sama, Pak. Sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Udah selesai semuanya. Terima kasih Pinter untuk ya, Pak, kelompok yang kelompoknya ya, Pak. presentasinya. Gimana Wah, Pak? pada Benar pintar tidak Pak? semuanya ya. Kalau di sini tadi tidak lihat ya. Ini jarak titik A ke garis tengah AC ya. Nyadar nggak? Mana Dapat Pak? terlibat iya. semuanya. Iya iya, Aceh. A ke titik tengah AC ya. Bisa nggak itu ditentukan? Jarak titik A. Ke tengah AC. Nggak bisa Nggak ya, bisa Pak, sih, ya? Pak. Bisa, per Pak. dua, Pak. Nah, itu Ya, bisa Pak. ya, bisa Setengah ditentuin ya. separuh. Separohnya Bisa, kan. Pak. Itu di Oh dalam iya, garisnya akar gitu. 2. Nah, sehingga jadi pengertiannya untuk jarak titik ke titik, ada yang ingin menyampaikan untuk kesimpulannya ketika kita selesai mengerjakan LKPD, yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik apa? Adalah panjang rusuknya. Panjang rusuk. Oke, terima kasih untuk Nelly. Ada lagi yang lain? Diagonal sisi sama diagonal bidangnya kali, Pak. Betul nggak, Pak? Diagonal sisi sama diagonal bidangnya, yang dimaksud sebagai jarak ya? Iya, Pak. Betul tidak sih, Pak? Oh, itu Kayaknya pengertian mirip-mirip yang gitu. beda gitu. Artinya kalau ini berikan contoh panjang diagonal bidang. Panjang diagonal bidang itu mana? Yang ini jarak Oh, titik beda ya, Pak, A berarti. ke C. Itu panjang diagonal bidang. Kemudian panjang diagonal ruang itu A ke G gitu. Gitu ya. Oke, Pak. Sampai sini ada pertanyaan lagi. Jadi itu adalah pengertian dasar ya, jarak titik ke titik. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Cukup Ya, ya? Pak. Oke, baik. Sebelum Bapak tutup, Bapak ada post test ya, post test sedikit. Akan Bapak tampilkan. Sebentar. Oke, bentar ya. Oke ya, ini post testnya ya. Tentukan jarak titik P, titik P ke H. Nah, silakan, ayo silakan ya. Ini siapa yang cepat menjawabnya ya? Jarak titik P Waktunya ya, H. Pak ya. Ya. Tiga, Pak. Ada akar 2, Pak. Berapa? 3, Pak. 3 ya. Ya, Pak. Akar 9 itu berarti 3, Pak. Oke, baik, benar ya. Jadi artinya itu yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik ya. Oke, sebelum Bapak tutup, untuk pembelajaran berikutnya, Bapak refleksi kembali yang dimaksud sebagai jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis ya, panjang ruas garis. Jadi dia tidak harus tegak lurus. Baik ya, untuk pembelajaran berikutnya, silakan dipelajari dulu jarak titik ke titik, kemudian kita akan belajar di pertemuan berikutnya jarak titik ke garis ya. Sebelum Bapak tutup, kita tutup dengan doa. Alhamdulillah ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.